kita bicarakan di sini sebenarnya dia adalah itu. Jadi prinsip-prinsip dasar dari perilaku sosial di dalam antara lain berkaitan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Jadi kalau kita lihat tadi yang dijelaskan panjang lebar itu sebenarnya memiliki inti nanti yang dilukiskan di dalam perkawinan Katolik. Jadi bab ini memberikan garis besar detail-detail perilaku seksual bagi bangsa Israel. Jadi situasinya mungkin gambarannya pada waktu itu bahwa ada kehidupan yang persis seperti dilukiskan di dalam bacaan hari ini, di dalam bacaan yang kita baca tadi. Tapi itu adalah lingkungan sosialnya. Jadi seperti orang Kanaan dan negeri-negeri asing di sekitar bangsa Israel. Nah, apa yang dilukiskan itu sebenarnya adalah kenyataan hidup di dalam bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Jangan sampai nanti keluarga bangsa Israel itu mengikuti apa yang terjadi di negeri-negeri di sekitar bangsa Israel. Karena menjadi penting itu menjaga kemurnian keluarga bangsa Israel itu. Sehingga situasi itu menjadi penting. Kalau orang Israel tidak memperhatikan apa yang dilukiskan itu ada detail-detailnya, sangat mendetil itu yang sebenarnya akan merusak kehidupan keluarga bangsa Israel. Jadi kalau namanya penyimpangan berkaitan dengan seksual itu bukan hanya terjadi sekarang, tetapi sejak zaman dulu itu sudah ada. Hanya mungkin kadarnya, termasuk itu mungkin. Jadi, Apakah itu masuk incest, Pak? ya incest juga akan dimasukkan di sini. Perkawinan masih ada standar. Jadi perilaku seksual berkaitan dengan kehidupan keluarga Israel dengan norma atau aturan serta ketetapan Tuhan yang amat jelas. Israel mesti mengikuti ketetapan dan aturan dari Tuhan Allah, bukan mengikuti kebiasaan orang Mesir maupun orang Kanaan itu. Jadi ini ditekankan. Bangsa asing itu adalah Mesir, Kanaan, dan sebenarnya masih ada lagi di sekitar itu. Hubungan seksual antar sesama saudara dekat, senenek moyang tidak dimungkinkan. Maka nanti rumusannya di dalam hukum kanon itu adalah sampai garis menyamping tingkat keempat itu sebenarnya masih halangan. Sampai tingkat keempat, menyamping tingkat keempat. Jadi ngitungnya itu kan dihitung dari akarnya itu. Misalnya nenek, ya toh, nenek punya anak 2, kakak beradik. Lalu kemudian kakak beradik ini bersuami atau beristri punya anak. Nah itu sudah dihitung garis menyamping tingkat keempat. Itu tingkat 4 lagi apa itu? Ya, tingkat 4 itu masih halangan. Jadi dihitung jumlah personalnya lalu dikurangi 1 neneknya tadi. Maka kan keempat, menyamping tingkat keempat. Kalau garis lurus itu tidak dimungkinkan. Kalau garis lurus itu kan berarti bapak, anak, nah kan nggak mungkin itu kan. Tadi dijelaskan di situ hukumnya. Berarti orang Batak udah melanggar dong. Nah, Pariban kan? orang Batak ini seringkali pariban. Nah, paribannya memang harus
nenek atau bukan. Satu nenek mau. Nah, satu neneknya itu garis lurus tingkat keempat apa enggak? Itu menyamping tingkat keempat apa enggak itu? Jadi memang kalau satu nenek, tapi dia neneknya itu gimana? Kalau misalnya agak jauh itu tidak menjadi persoalan. Tapi kalau misalnya satu nenek, lalu kemudian itu kan cucu dapat cucu kan? Kalau menyamping tingkat keempat itu. Itu dapat cucu. Cicit dulu, tinggal apa? Tergantung jumlah. Keponakan dapat keponakan. Apa sepupuan apa orang bilang? Sepupu mau. Ya itu apa itu? Itu kalau di dalam hukum jadi menyamping tingkat keempat boleh, tak boleh. Tapi biasanya orang nekat-nekat ya maka harus diberi dispensasi. Tapi sebenarnya itu ada bahayanya begini. Nanti di dalam ilmu modern kalau kita belajar DNA, Iya. Cacat emang. DNA, misalnya yang sering rusak nomornya itu 19 dengan 21 yang berkaitan dengan darah itu. Nah, repotnya itu begini loh. Kalau satu nenek itu nanti yang ini rusaknya nomor 19, terus ini juga nomor 19. Jadi kan itu menjadi sangat parah nanti kalau dilihat dari DNA-nya, Ya, ya. dari segi kromosomnya. Sehingga perkawinan dekat itu Kurang di. riskan. Dari segi ilmu modern itu bisa ditemukan bahwa itu sangat riskan. Maka biasanya kalau orang mau menikah di dalam gereja ditanya dulu, kamu masih saudara enggak? Jadi orang Batak itu pariwan itu nggak boleh nomor lebih. Ya, kalau paribannya memang harus dilihat pariban Jawa atau pariban dekat. Karena itu kalau menurut adatnya orang Batak, pariwan itu harus dikawinin dia. Nah ya itu yang tidak mudah. Saya sering kok sama orang Batak itu, ya hati-hati loh kalau kamu pariban itu nggak paribanmu itu seperti apa. Kalau memang betul begitu, nah ada bahayanya itu dan bahaya. Jadi saya sudah melihat itu dan ini zaman imaman loh tahun berapa ini ya? Dan secara ilmiah itu bisa dibuktikan bahwa ada bahaya di situ. Kalau orang cacat gennya, nah, hati-hati nanti kalau ini cacat ketemu cacat semakin parah. Itu ada perang. Bukan meningkatkan mutu, padahal kalau orang meningkatkan meningkatkan mutu toh. Iya, iya. Perbaikan keturunan mau. Iya. Memperbaiki keturunan. Istilahnya itu. Yang jelek jadi ganteng. Nah, itu yang di garis keturunan. Jadi tadi yang nggak bisa lagi apa itu misalnya tadi satu nenek ya, tuh sesama saudara dekat, nenek moyang tidak dimungkinkan. Lalu hubungan itu juga diatur dengan pertalian saudara itu ya, berarti ada ikatan darah maupun semenda. Semenda itu apa mau? Semenda ini adalah persaudaraan karena ikatan perkawinan. Jadi saudara-saudara karena ikatan perkawinan. Maksudnya gimana? Misalnya, jadi ini misalnya kakak berarti ini ada A nikah dengan B. Lalu kemudian A punya adik C. Terus B punya adik D. Jadi C sama D ini nggak bisa nikah karena dia adalah saudara karena pertalian perkawinan. Itu namanya semenda. Gak boleh. Kadang-kadang kan, wah ini kakak-kakaknya jatuh cinta, terus adiknya juga jatuh cinta, terus mau nikah gitu. Nggak bisa. Karena itu bukan efeknya, tapi itu menikah dengan keluarga. Ada teman saya. Ada. Sebenarnya kan tidak saudara mereka. Tidak saudara, tapi karena ikatan keluarga itu berarti satu keluarga.
merusak relasi. Tapi kan tidak incest itu, Pak. Ya bukan incest, tapi ada ikatan di situ, Pak. Ada ikatan itu semendai.